Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama Pak Surya atau Kak Surya. Kita sudah sampai di nomor 11. Latihan soal masih tentang dinamika rotasi ya, supaya kita lebih memahami lagi. Oke, ini adalah kalau tidak salah termasuk soal UN ya. Jadi sebagian soal-soal di sini ada yang soal UN gitu ya, mungkin nanti yang akan kita ambil, atau mungkin soal-soal yang lain. Saya bacakan. Sebuah katrol pecah bermassa M besar dan jari-jarinya R seperti pada gambar. Salah satu ujung tali tak bermassa dililitkan pada katrol. Ujung tali yang lain digantungi beban M kg, percepatan sudut katrol alfa. Jika beban dilepas. Oke. Jika pada katrol ditempelkan plastisin yang bermassa setengah M, untuk menghasilkan percepatan sudut yang sama, beban harus dijadikan menjadi berapa? Oke, untuk membahas soal ini kita jadi sebelum ada plastisin ya, di sini ada katrol, kemudian dia digantungi oleh beban M. Itu kalau soal model seperti ini kan kita kemarin sudah pernah mencari rumus percepatannya ya. Jadi rumus percepatannya itu kan A sama dengan ya, di sini berarti apa? M per total masanya itu M plus di sini K dikaliin ini massa katrolnya misalkan M ya. Ini dikalikan sama gravitasi kan gitu ya. Nah ini sebelum ini ketika ada katrol gitu kemudian digantung oleh sebuah beban saja, maka percepatan yang timbul adalah ini. Nah di sini ada kita suruh membandingkan dua kasus nih. Yang pertama katrolnya itu tanpa plastisin, yang kedua ini ditempelkan ini plastisinnya itu ditempel di pinggir seperti ini ya. Tapi nanti kan plastisinnya akan ikut berputar. Kalau plastisinnya akan ikut berputar berarti dia akan membuat momen inersia katrol itu bertambah ya. Jadi momen inersia katrolnya akan bertambah. Nah supaya menimbulkan percepatan sudut yang sama, maka massa beban ini juga harus bertambah. Nah kalau percepatan sudutnya sama, otomatis kan percepatan translasinya kan sama ya, A-nya sama. Berarti kita bisa pakai rumus ini. Kita akan lihat kalau pada kasus yang pertama itu kan percepatannya kan ini ya. Nah di sini ini rumus dasarnya ya. Rumus dasarnya. Nah sekarang karena di sini mengalami perubahan momen inersia, maka kita akan cari dulu nih momen inersianya. Jadi kalau kasus yang pertama, momen inersianya itu tanpa plastisin ya, berarti hanya silinder pejal aja. Silinder pejal itu kan setengah mr kuadrat gitu. Sedangkan momen inersia yang kedua itu kan berarti katrolnya kan berputar, berarti kan momen inersia katrol setengah mr kuadrat ditambah sama momen inersia dari plastisin ini berarti dianggap sebagai partikel yang berputar pada poros katrol.
Terus katrol jari-jarinya R kan, jadi plastisnya dianggap dia berada di dia dianggap sebagai sebuah titik yang berada di ujung atau di pinggirnya dari katrol ini. Berarti nanti dia kan kalau momen inersia partikel atau momen inersia titik itu adalah berapa, mr kuadrat gitu kan. M itu masanya. Nah di sini kan masanya itu kan setengah m. Nah nanti dikaliin sama r kuadrat. Nah, berarti jadinya setengah mr kuadrat. Nah di sini berarti dia berarti ini mr kuadrat gitu ya. Nah di sini berarti kalau kita ambil K-nya itu berarti setengah ya. Nah sedangkan di sini kalau kita ambil ini misalkan K1 ya, ini misalkan K2. Di K2-nya di sini adalah 1 gitu kan ya. Nah sekarang kita akan membandingkan nih. Kalau A1 itu kan berarti sama dengan M per M plus K kali K1 ya, kali M dikaliin gravitasi. Nah sedangkan kalau A2 itu kan berarti masanya M aksen ya, bebannya kan berubah. Ini berarti di sini juga M aksen ditambah di sini K-nya K2 dikaliin sama massa katrol. Berarti massa katrolnya adalah M besar. Ini dikalikan sama gravitasi. Nah kemudian kita samakan nih A1 sama dengan A2. Jadi di sini A1-nya tadi ya berarti M per M plus K1-nya adalah setengah dikaliin gravitasi akan sama dengan di sini M aksen per ini M aksen plus ini adalah 1 ya. Nah ini gravitasinya bisa dicoret, kemudian kita kalikan silang ya, berarti M aksen ditambah M sama dengan M aksen ditambah setengah M aksen. Nah, di sini berarti ini bisa dicoret ya. Kemudian M sama dengan setengah M. Nah berarti ininya bisa dicoret ya gitu. Berarti nanti di sini M sama dengan setengah M aksen gitu ya. Berarti M aksennya berarti sama dengan 2M. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Oke, demikian soal nomor 11. Mungkin perlu kita sampaikan bahwa soal ini pernah dibahas di mungkin Fisika Studi Center ya.
Cuman di situ ada yang mesti diralat sepertinya ya, karena ketemunya beda ya, ketemu yang ini. Jadi karena dianggapnya bahwa plastisin ini pada saat dia berputar ya, masanya ini kan dia tidak merata ya, dia tidak merata sehingga dia harus dianggap sebagai sebuah titik gitu ya. Mungkin itu hanya sekedar apa namanya, koreksi saja ya. Demikian soal nomor 11. Selanjutnya kita akan bahas nomor berikutnya di video selanjutnya.